bahas ya mengenai uh, layanan organisasi ya, atau disebut dengan servis organisasi. Nah, untuk organisasi terutama yang dalam hal ini berorientasi pada laba, maka layanan layanan itu ya yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan itu adalah hal yang mutlak gitu ya. Ya artinya layanan itu tidak bisa ditawar-nawar gitu ya. Artinya layanan tersebut harus berorientasi kepada kepuasan ya. Jadi bukan berdasarkan pada kepuasan pegawai gitu ya atau kepuasan organisasi, tetapi berorientasi pada kepuasan pelanggan atau disebut dengan customer service gitu ya. Nah, bicara layanan organisasi gitu ya, maka secara umum itu memang sudah populer ya sejak abad 18 dan juga awal abad 19 ya, terutama di Amerika, di mana pada perusahaan manufaktur ya pada awal tahun 20 abad 20 gitu ya, itu pegawainya memberikan beberapa layanan gitu ya, beberapa layanan dalam sektor manufaktur tersebut. Dan juga di tahun 2005 ya layanan dari berbagai sektor yang dilakukan oleh pegawai tersebut semakin apa ya dalam hal ini memiliki banyak bidang gitu ya. Nah, jadi karakteristik layanan adalah ada beberapa alasan ya pihak manajemen terutama dalam industri layanan gitu ya ini memberikan pengendalian ya terhadap layanan yang diberikannya. Kenapa? Ya karena dampak daripada pelayanan tersebut itu akan berdampak kepada kepuasan kepuasan pelanggan pada industri tersebut. Kemudian kira-kira faktor apa saja gitu ya yang bisa diterapkan terkait dengan aspek legal gitu ya dalam hal pengendalian manajemen ya, kemudian pengembangan dan juga beberapa hal-hal umum lainnya. Nah, salah satu faktor karakteristiknya ya yang disebut dengan absence of inventory buffer gitu ya. Nah, di sini terutama kalau dia manufaktur udah pasti kan menghasilkan barang dan jasa gitu ya. Nah, artinya barang yang dihasilkan dari yang asal mulanya dari persediaan ya, ini berdampak ya terhadap fluktuasi produksinya ya dalam volume tertentu. Sehingga kalau dikatakan itu memang mutlak adalah perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Barang ya, bukan jasa gitu ya. Jadi service cannot store gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalkan penerbangan. Nah, kalau dia penerbangan gitu kan, hotel gitu kan, rumah sakit gitu kan. Nah, ini semua atau juga jasa pengacara gitu kan. Kemudian juga ilmu pengetahuan dan juga para profesional terutama akuntan gitu ya. Nah, ini tidak lepas dari yang namanya pelayanan. Sehingga hal itu berbeda ya. Kalau dikatakan upaya menghasilkan pendapatan pada perusahaan manufaktur di masa yang akan datang gitu ya. Di sini ada kapasitas tertentu yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, sehingga biaya-biaya yang dikorbankan gitu ya untuk menghasilkan layanan gitu ya dalam jangka pendek. Kemudian pihak hotel sendiri gitu ya, itu layanan suatu hal yang mutlak sehingga harus mengurangi beberapa biaya-biaya yang substansi ya, yang terkait dengan masalah pengelolaan ruangan gitu ya. Nah, kalau kantor akuntan ya, kantor pengacara gitu kan, atau juga jasa profesional lainnya gitu kan, maka besar besar tingginya volume jasa yang dihasilkannya ya karena adanya layanan ya. Semakin semakin baik layanan maka bisa makin besar profitnya. Nah, kira-kira demikian gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian nah, layanan itu adalah sebuah variabel yang menentukan ya di dalam suatu organisasi gitu ya. Nah, sehingga dapat memicu jumlah permintaan ya atau juga layanan jasa yang diinginkan ya. Sehingga perusahaan yang melakukan jasa pelayanan ya maka dalam hal ini ya yang terdiri dari beberapa industri yang kita sebutkan tadi harus mengantisipasinya ya, mengantisipasinya dalam jangka waktu yang panjang ya, long hours ya, tanpa mengenal lelah ya terkait dengan layanan yang diberikan, terutama
berkaitan dengan kalau hotel lah terutama ya, berkaitan dengan hitungannya hitungan menit malah ya, atau hitungan jam gitu ya. Nah, sehingga itulah yang dikatakan faktor yang sangat diperhatikan ya kalau dalam industri jasa ya. Nah, sehingga di dalam hal ini masalah kualitas ini berbeda penanganannya. Nah, jadi berbeda ya. Kalau dia perusahaan manufaktur ya, produk itu sangat ditentukan dari barang yang dikirimkan kepada pelanggan ya, sejauh mana kualitasnya gitu ya. Artinya kualitasnya itu udah jelas ya kan, diukur bisa dari sisi tingkat toleransi kesempurnaan produknya, gitu kan, beratnya, gitu kan, volumenya, warnanya. Nah, kalau semakin cocok warnanya beberapa variabel tersebut, maka dianggap berkualitas baik, baik gitu kan. Nah, kalau untuk perusahaan jasa, maka layanan itu sangat kualitas itu sangat ditentukan oleh yang namanya layanan. Nah, sehingga layanan di sini bersifat pertimbangan ya, judgment ya, yang sifatnya subjektif. Begitu juga pihak manajemen restoran ya. Manajemen restoran dalam memberikan layanan kepada pelanggan, di mana level kepuasan pelanggannya itu sangat ditentukan ya, sangat ditentukan oleh kualitasnya gitu ya. Kemudian apalagi ya, adalah labor intensif ya, artinya pekerja itu harus benar-benar bekerja ya pada sektor itu. Ya artinya layanan bisa optimal kalau ya didukung oleh tenaga kerja ya, tenaga kerja yang bekerja penuh ya untuk industri jasa layanan. Ya, kemudian juga apalagi ya adanya unit organisasi gitu ya. Jadi semakin banyak dioperasikannya unit organisasi gitu ya, maka secara relatif layanan akan semakin baik gitu ya. Karena banyak yang menangani, terutama restoran gitu ya. Restoran, rental mobil gitu kan. Nah, itu semakin banyak unitnya maka makin banyak kepuasan yang didapatkan oleh pelanggan gitu ya. Misalnya Toyota gitu kan. Semakin banyak cabangnya maka semakin puas orang menggunakan produk Toyota ya, karena bisa ditemukan di mana-mana ya kan. Di daerah pun bisa gitu kan, nggak perlu ke Medan. Nah, kalau dia produk lain belum tentu begitu kan. Sehingga kepuasannya sangat ditentukan oleh unit-unitnya gitu kan, atau disebut dengan multi unit organization-nya. Nah, itu ya kira-kira. Kemudian juga pengembangan secara historis bahwasanya akuntansi biaya kalau di bidang perusahaan manufaktur, nah ini apa ya, akan masuk untuk menghitung ya, untuk menghitung yang namanya nilai barang dalam proses ya, kemudian juga nilai persediaan akhir yang disajikan di laporan keuangan. Nah, sehingga bahan mentah itu secara mudah bisa diadaptasi untuk dijual gitu ya. Nah, sehingga dalam hal ini banyak ya organisasi-organisasi yang memberikan pelayanan ya, dalam hal ini yang dikembangkan mulai dari kantor akuntan gitu kan, kantor biro hukum ya kan, rumah sakit, ya perusahaan engineering, perusahaan arsitek. Nah, itu semuanya basisnya layanan gitu ya. Semuanya basisnya layanan. Nah, sehingga di sini ada karakteristik khusus yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tujuan ya. Jadi kalau berkaitan dengan tujuan ya, semakin tinggi ukuran perusahaan maka dapat merefleksikan yang berhubungan dengan kesuksesan dalam pelayanan. Kemudian selain itu faktor selain dari tujuan profesionalisme gitu ya. Jadi para pekerja yang bekerja itu harus dituntut untuk profesional ya dalam memberikan pelayanan. Itu. Kemudian juga outputnya gitu ya. Jadi output dan juga inputnya harus diukur, terukur gitu ya. Jadi antara output dan input gitu ya dalam organisasi profesional itu sangat sulit lah ya kalau diukur. Tapi kalau dalam perusahaan yang manufaktur yang menghasilkan barang, udah jelas ya yang namanya output dan juga input. Nah, sehingga apa optimalisasinya terkait output dan juga input ini bisa terukur sedemikian rupa, gitu kan? Nah, sehingga dalam hal ini diperlukan lah ya, diperlukan beberapa ukuran dan juga indikator yang bisa apa ya, bisa memang menunjukkan proksi ya dari variabel tersebut ya. Kemudian juga small size gitu ya. Jadi kalau makin kecil perusahaan
dengan makin besar ya, ya misalnya kalau kita mau rental mobil gitu ya, kalau rental mobil mana yang lebih puas kita, perusahaan rental yang besar atau yang kecil dalam hal pelayanan? Ya, dalam hal pelayanan tentu saja ya perusahaan kecil gitu ya. Kenapa? Ya karena atributnya dia bisa fokus gitu kan. Tapi kalau ketika dia perusahaan besar maka layanannya semakin apa kan semakin jauh. Nah, jadi memang dari aspek ukuran ya. Nah, itu. Kemudian juga dari aspek pemasaran. Nah, jadi dari aspek pemasaran di sini di mana aktivitas pemasaran terutama aktivitas pemasaran barang dan jasa itu harus memang benar-benar diapakan ya, dipisahkan ya. Nah, itu. Nah, maka bagaimana cara mengendalikannya? Ya, cara mengendalikan layanan ini. Pertama adalah harga, gitu ya. Jadi bagaimana harga jual secara tradisional, gitu ya. Nah, ini memang apa ya, bisa di apa ya, memang menunjukkan harga itu memang menunjukkan kualitas, gitu ya. Jadi harus sebanding antara harga dengan kualitas. Nah, jika harga tidak sebanding dengan kualitas, maka pelanggan akan tidak puas, gitu kan. Nah, ini jadi faktor pricing. Yang kedua itu adalah faktor profit center dan juga transfer pricing. Ya. Jadi setiap dukungan unit organisasi dalam pemrosesannya, dalam transportasinya, ya dalam pengadaan barang dan jasanya, nah ini diperlukan. Nah itu ya. Kemudian juga strategic planning and budgeting. Ya. Jadi secara formal ya perencanaan di sini yang dikembangkan adalah profesionalisme ya, profesionalisme dalam hal kalau dicontohkan pada perusahaan manufaktur dengan ukuran tertentu ya. Nah, kemudian juga hal yang lainnya adalah operasinya harus dikendalikan. Nah, ini ya terkadang ada yang perencanaannya bagus gitu kan. Nah, perencanaan bagus tetapi pelaksanaannya, operasinya yang kurang bagus gitu ya. Rencana sangat bagus, sangat apik gitu ya. Tetapi dalam pengoperasian tidak bagus gitu ya. Nah, jadi yang harus dikendalikan adalah pengoperasian itu ya. Selain itu, juga adalah ukuran kinerja. Harus ada kinerja yang terukur. Ya, kinerja yang terukur oleh bisa diukur dan juga bisa dinilai. Nah, itu ya. Nah, sehingga kalau dia misalnya organisasi yang dalam bentuk layanan keuangan, bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini untuk perusahaan yang berkaitan dengan jasa keuangan gitu ya, maka ada karakteristik spesialnya. Ya, karakteristiknya apa? Pertama adalah monetary asset, gitu ya. Jadi untuk monetary asetnya di mana nilai monetary asetnya itu sangat tergantung pada ukuran nilai apa ya, nilai secara fisik ya dari suatu asetnya, di mana asetnya itu bisa memicu yang namanya apa ya, atribut pendapatan. Nah itu. Kemudian adalah periode waktu ya. Jadi periode waktu transaksi juga ya. Jadi semakin rendah ya periode waktu transaksi ya maka makin bagus layanan. Semakin panjang maka makin jenuh gitu kan. Nah, ini jadi time period for transaction ya. Kemudian juga risiko dan reward. Nah, jadi faktor risiko dan reward di bidang industri keuangan ya namanya juga industri keuangan ya. Kalau kita meminjamkan uang kepada pihak lain, itu resikonya lebih besar ya kan dibanding dengan perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur resikonya kan barangnya nggak laku gitu kan. Tetapi kalau perusahaan jasa keuangan pinjam meminjam gitu kan. Nah, itu harus resikonya besar ya, risiko tidak balik ya. Ya, maka harus ada pengendaliannya gitu ya. Kemudian juga faktor teknologi. Nah, ini bisa dijadikan variabel nih ya kalau mau kita meneliti ya dari sisi manajemen kontrol sistem ya. Ya, untuk faktor teknologi juga ini sangat menentukan sekali ya dalam bidang keuangan. Nah, itu. Kalau organisasi kesehatan bagaimana? Apa saja karakteristik khususnya? Nah, bidang kesehatan maka sangat dalam hal ini ada problem sosial yang berbeda ya. Di mana problem sosial yang berbeda di mana layanan kesehatan mengacu kepada masalah apa yang diderita, gitu kan? Artinya berorientasi pada masalah pada pelanggan ya. Jadi bukan hanya sekedar menghantar produk barang dan jasa, tetapi permasalahan, gitu ya. Nah itu.
Kemudian juga perubahan dari mix of provider gitu ya. Jadi banyak pemasok gitu kan. Nah, juga menimbulkan secara signifikan itu juga mengubah ya terjadinya beberapa apa ya kemampuan untuk dalam penyelenggaraan itu secara tradisional gitu ya. Kemudian juga di bidang kesehatan adalah third party payers ya, pembayaran pihak ketiga gitu ya. Nah, jadi karena kalau rumah sakit katanya kan faktor pihak ketiga yang punya lab gitu kan, yang punya alkes, nah itu sangat berperan besar ya dalam menentukan layanan. Semakin bagus ya kualitas third parties, ya maka semakin bagus layanan gitu ya. Semakin bagus pemasok yang memasok alat kesehatan gitu ya, maka semakin bagus sebuah rumah sakit gitu ya. Nah ini jadi third parties payers gitu ya. Kemudian juga sudah tentu harus profesional gitu ya. Jadi berkaitan dengan profesional sini ya itu tidak bisa ditawar lagi ya. Di industri mana aja tetap profesionalisme itu harus ada ya. Oke. Nah, kalau untuk organisasi non profit bagaimana? Apa saja sih karakteristik spesialnya kalau di bidang pelayanan? Yang pertama adalah absent the profit measure ya. Jadi bagaimana kita mengukur apa ya dari aspek kepuasan berdasarkan pada profit walaupun di situ adalah organisasi non profit. Nah, jadi aspek net income itu diukur kepada tujuan ya. Nah, artinya kalau sudah ada cakupan ya, kalau sudah ada capaian ya, kalau sudah ada tujuan yang dicakup maka terpenuhilah misi gitu kan atau goal dari non profit organization. Itu dianggap sebagai puasan gitu ya. Kemudian adalah contribute capital. Nah, besarnya dana abadi. Ya, jadi besarnya dana abadi berpengaruh terhadap layanan oleh organisasi non-profit. Nah ini ya, jadi contribute the capital. Kemudian adalah fund accounting. Ya, dana yang dana apa ya, pendanaannya. Ya, jadi semakin lancar pendanaan maka layanan perusahaan layanan organisasi non-profit makin bagus ya. Kemudian tata kelola, governance, ya. Jadi semakin bagus tata kelolanya, maka makin bagus pelayanan. Nah, ini bisa dijadikan variabel ya, kalau kita mau nyusun tesis ya, jadi sekalian ya. Kemudian juga, inilah ya, pengendalian manajemennya meliputi product pricing, gitu ya. Kemudian juga strategic planning and budget preparation, gitu ya. Nah itu. Nah sehingga dengan demikian kesimpulannya bahwasanya manajemen pengendalian terutama untuk organisasi jasa itu sangat berbeda ya dengan perusahaan manufacturing. Hal yang mendasarnya adalah disebabkan karena perusahaan manufacturing itu ada persediaan, sedangkan jasa tidak ada ya. Sehingga faktor produksi itu akan bisa menghasilkan penjualan. Sedangkan jasa layanan itulah yang menjadi penjualan. Nah, sehingga di sini sangat berbeda ya ukuran kualitasnya ya. Karena organisasi tersebut sangat ditentukan oleh yang namanya faktor tenaga kerja ya. Nah, itulah ya yang terkait dengan materi kita di chapter 14 ini ya. Jadi sekalian yang terkait dengan service organization. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya yang perlu kita apakan hari ini. Dan nantinya minggu depan kita masuk pada chapter berapa ya? Minggu depan kita masuk pada, nah ini ada kasus-kasusnya, boleh dilihat lagi gitu ya. Chapter 15 ya. Jadi chapter 15 terakhir kita ya minggu depan. Iya, Prof. Ya. Terakhir berkaitan, kalau nggak salah saya, ya variation ya in management control. Nah itu ya variation in management control saya kira.
Ya, baiklah kalau tidak ada, saya kira begitu saja adik-adik sekalian dan saya tunggu ya untuk apa ya